مضايا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على القدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكلم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأهوال والكلم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Masjid Darul Farah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang-orang tua kita yang hadir bersama kita dan di tengah-tengah kita, semuanya tidak mengurangi rasa takjub dan hormat kami. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang hadir malam hari ini senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya dalam berkah, dijadikan orang-orang tua yang semakin lanjut usianya makin taat, makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak di yaumil qiyamah semuanya kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring shalawat beserta salam kita sampaikan atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi sudah sama-sama kita membuka di dalam majelis ini dengan amalan-amalan yang alhamdulillah masih kita dawamkan, masih kita biasakan setiap malam Sayyidul Ayyam, di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana hadirnya kita, duduknya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang saat ini ada pada kita semua, sehingga lisan kita masih bisa mengucapkan zikir-zikir kepada Allah, baik itu di dalam baca surah Yasin, Ratibul Atas, dan juga maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan tersebut yang kita baca setiap malam Jumat ini, apa yang menjadi niatan-niatan kita tentunya dengan niat yang baik-baik, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih tidak keluar kita semua dari majlis ini melainkan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya,
dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua kita, sanak pemilik kerabat kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam kuburnya mendapatkan maghfirah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan kuburnya, dilapangkan kuburnya, serta Allah menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit melanjutkan daripada pembahasan kitab Adabul Insan yang dikarang oleh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Dalam pembahasan Bismillahirrahmanirrahim, adab kelakuan bapak mengajarkan anak-anaknya. Bermula terlebih fardu atas seorang bapak bahwa mengajarkan anak-anaknya mengaji. Jadi kenapa oleh pengarang kitab ini disebutkan adalah seorang bapak yang punya kewajiban untuk mengajarkan, mendidik daripada putra dan putrinya. Karena seorang bapak ini adalah merupakan figur pemimpin di dalam satu keluarga. Makanya kalau udah bicara masalah pemimpin berarti kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita terhadap istri kita, tanggung jawab kita kepada anak-anak kita, tanggung jawab kita seorang bapak kepada keluarganya. Kalau udah bicara tanggung jawab di dunia aja masih banyak kekurangan-kekurangan kita selaku suami, selaku bapak di dalam lingkungan keluarga, apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini kita diingatkan oleh pengarang kitab bahwa terlebih fardu artinya wajib bagi seorang bapak mengajarkan anak-anaknya mengaji. Terus kalau umpamanya itu bapak emang nggak bisa, dia ngajarin, mohon maaf, apalagi dia nggak bisa ngajarin karena emang dia juga nggak bisa baca Al-Quran, ya, maka diperintahkan itu bapak untuk menyerahkan anak-anaknya kepada guru ngaji yang memang benar pengajarannya, yang memang benar menguasai di dalam ilmu Al-Quran. Jadi nggak boleh tuh udah diri kita sebagai suami nggak bisa baca Quran, terus anak-anak kita nggak bisa baca Quran juga, nanti akan diminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di awal saya katakan kenapa harus bapak? Kenapa? Karena bapak ini adalah merupakan figur pemimpin di dalam keluarga. Yang namanya pemimpin nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Ya, tiap-tiap kita semuanya adalah pemimpin. Nah, di mana nanti setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas yang dipimpinnya. Ya. Istri kita minta tanggung jawab kita kepada suami. Anak-anak kita minta tanggung jawab kita kepada seorang suami. Diri kita juga minta tanggung jawab atas diri kita sendiri. Makanya itu tolong dicermati. Nah, beruntunglah kita bagi orang tua, ya, bila mana dikala kita punya kekurangan, kita kurang mampu, kita nggak mampu untuk mengajarkan anak-anak kita, kemudian anak-anak kita serahkan sama orang-orang yang memang benar mampu mengajarkan anak kita. Dalam hal ini adalah guru-guru ngaji. Nah, ini merupakan kewajiban. Jangan sampai anak-anak kita ini yang merupakan aset kita, dia nggak bisa baca Quran, dia nggak kenal huruf Al-Quran, akan menjadi satu kerugian. Sebab bahaya bagi orang tua ketika dirinya mampu bisa membaca Al-Quran,
tapi dia nggak bisa mengajarkan Al-Quran kepada putra dan putrinya, nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam surga, anaknya masuk ke dalam neraka, maka anaknya bisa menuntut dengan haknya kepada orang tuanya. Anaknya di neraka, orang tuanya masuk surga. Kata anaknya, ya Rabb, ya Allah, saya akan menuntut dengan hak saya sebagai anak. Kenapa saya engkau masukkan ke dalam neraka? Karena sebab orang tua saya di dunia, saya tidak pernah diajarkan untuk urusan agama, saya nggak pernah diajarkan untuk membaca Al-Quran. Makanya saya menuntut keluarkan orang tua saya yang di surga, masuki ke dalam neraka. Namun sebaliknya, bila mana kita ini anak dididik sama orang tuanya, kalaupun orang tuanya nggak mampu, tapi rekomendasi daripada pengarang kitab tadi dipakai, ketika orang tua nggak mampu untuk mengajarkan anak-anaknya, kemudian diserahkan kepada guru yang memang mampu mengajarkan putra dan putrinya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian ini anak dimasukkan ke dalam surga, orang tuanya berada di neraka, anak pun menuntut dengan haknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya anak di dalam surga, ya Allah, dengan hak saya akan minta keadilan. Saya masuk surga ini karena orang tua saya. Karena pada waktu di dunia orang tua saya menyerahkan saya kepada guru untuk belajar ilmu agama, untuk belajar mengaji, semua biaya ditanggung oleh orang tua saya. Sekarang engkau masukkan saya ke dalam surga, itu semua karena orang tua saya, pengorbanan di dunia. Saya minta orang tua saya di neraka pindahin masukin ke dalam surga. Ini namanya aset ya, di dalam rumah tangga. Makanya kalau di antara kita ini ya, sudah bisa mengenal huruf-huruf Al-Quran, sudah bisa membaca Al-Quran, amalkan. Jangan sampai enggak dibaca tuh Al-Quran ya. Karena Al-Quran adalah merupakan kalam Allah ya. Yang dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Yang dimana Al-Quran yang Allah turunkan pada bulan Ramadan itu adalah merupakan petunjuk buat kita manusia, minal huda wal furqan, biar nih kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram. Belajar ya, baca Quran biar apa? Biar kita ini anak bisa menjadi penyelamat buat orang-orang tua kita. Saat orang tua kita tuh dalam satu riwayat orang tua kita terbujur kaku, belum diapa-apain, belum dimandiin, belum dikapalin, belum disolatin, tapi dia punya ruh ada dalam pegangan para malaikat, yang kemudian ruh tersebut dalam keadaan tersenyum bila mana orang tua ini sudah memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya sampai biar anak-anaknya bisa membaca Al-Quran. Saat itu anak-anaknya membaca Quran di hadapan jasad orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ruh, wahai ruh ya, beruntunglah engkau di mana engkau mempunyai anak yang pandai dan bisa membaca Al-Quran yang merupakan kalam-kalamku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya ya, ketika ruh kita ada di tangan para malaikat, yang kemudian anak-anak kita cuma bisa bersedih menangis saat jasad kita terbujur kaku, kita nggak bisa berbuat apa-apa, membaca Quran kita nggak bisa ya.
halakta kata ini para malaikat celaka ya roh ya, celaka. Nah, makanya tanda daripada seorang muslim itu diantaranya pertama dia beriman kepada Al-Quran. Tadi dalilnya tuh ya, bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi kita manusia. Dengan cara bagaimana berimannya kepada Al-Quran itu? Dengan cara mempelajarinya, belajar. Udah tua Pak Ustadz saya ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh gak ada yang gak mungkin, dan kita gak boleh memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mohon maaf sekalipun kita udah tua nih ya, pengen belajar baca Quran memang kita gak bisa. Jangan putus asa dan jangan putuskan rahmat Allah. Belajar ya. Lagi pula belajar itu diwajibkan melaksanakan daripada kewajiban untuk ilmunya, nggak diwajibkan untuk dapat ilmunya ya. Urusan dapat ilmunya adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diwajibkan datangnya. Ini kayak kita malam hari ini nih ya, kita hadir buat nuntut ilmu, buat belajar, nggak diwajibin dapatnya. Yang diwajibin adalah di mana kita tahu ada majlis taklim, gugur kewajiban kita, hadir, duduk di majlis taklim, itu yang menjadi sebab kewajibannya. Kalau dapatnya ilmu, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ada istilah, kalau lu udah datang, kemudian ada nasihat, ada ilmu dari guru, abong amat kalau kagak dapat, kan kayak gitu. Jadi belajar. Kemudian Anda seorang muslim yang kedua, menjalankan perintah apa yang ada dalam Al-Quran. Karena tadi Al-Quran itu minal huda wal furqan, dia petunjuk buat kita manusia, yang supaya manusia ini bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang kagak benar, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian yang ketiga, mempelajarinya dengan mengamalkannya. Pelajari kemudian amalkan. Sekarang ini untuk bisa menjadikan pengamalan di dalam isi kandungan Al-Quran sudah sangat mudah. Pemikiran-pemikiran para ulama-ulama kita makin kesini tuh makin benar-benar memikirkan buat orang-orang awam. Cuman kadang kita masih juga males ya. Kalau dulu kita untuk melihat terjemah Al-Quran agak-agak sulit, tapi sekarang udah Masya Allah banyak banget. Tapi juga jangan salah ya. Jangan salah untuk memahami daripada ya, isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Gak boleh menafsirkan Al-Quran dengan keinginan dirinya sendiri, gak boleh. Makanya di sini pentingnya kita belajar. Kemudian baginda Rasulullah SAW memberikan satu jaminan. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Baca olehmu Al-Quran, kata Rasulullah. Baca olehmu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya itu Al-Quran yang kamu baca di dunia nanti pada hari kiamat syafi'an, memberikan syafaat kepada kalian. Berarti konteksnya segala perintah ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, dari ibadah-ibadah tersebut ya, nanti akan memberikan syafaat kepada kita.
Kalau syafaatul uzma, syafaat yang besar, pertolongan yang besar itu dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat yang khusus, kita baca Quran di dunia umpamanya, nanti itu Al-Quran akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Al-Quran, ya, izinkan aku ya Rabb ingin memberikan syafaat bagi hamba-hambamu yang di dunia membaca Al-Quran. Kemudian kata Allah, isfa' syafa', silahkan kau berikan kepada orang yang engkau memang akan berikan. Datang lagi amalan sholat juga begitu, minta izin untuk memberikan syafaat buat hamba-hambamu yang di dunia dia mengerjakan dan memelihara menjaga sholat 5 waktunya. Kata Allah, isfa'u syafa', silahkan kau berikan syafaat bagi hamba-hambaku yang memang kau akan berikan syafaat. Jadi segala bentuk amalan-amalan yang kita baca dan kita lakukan semasa hidup kita di dunia ini bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kita, dan itu syafaat khusus. Kalau syafaat yang umum adalah dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad. Ya. Berarti kalau umpamanya di dalam majelis ini kita dawamkan dengan amalan kita baca Yasin, nanti amalan surah Yasin akan berikan syafaat sama kita. Kita baca ratib, amalan ratib akan berikan syafaat sama kita. Amalan baca maulidnya Rasulullah SAW akan berikan syafaat sama kita. Ya. Ini mudah-mudahan nih yang baru tahu kayak begini nih, besok-besok kalau hadir di majlis jangan nunda-nunda waktu. Begitu maksudnya. Ini kan di antara kita masih nih, khususnya anak-anak muda nih, ya masih belum waktu antar baru mulai, antar baru baca Yasin, antar baru baca ratib, antar baru baca maulid. Lah kapan mau datangnya? Ya. Udah talqin zikir baru datang. Ya. Kalau begitu kapan kita mau punya amalan? Ya. Datang ayo, kalau kita niat mau taklim biar giroh, biar semangat. Jangan kita sia-siakan ya, waktu yang luang sama kita ketika memang ada kesempatan buat hadir di majlis, jangan ditunda-tunda dan jangan ditar-tarin, tar. Ya. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk belajar apalagi Al-Quran? Ya. Yang menjadikan kekhawatiran kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana ketika kita membaca Al-Quran ya, di dalam satu yang rukun yaitu Fatihah, bacaan Fatihah kita berantakan, Fatihah kita kagak benar, akan menjadi satu kerugian buat diri kita. Padahal kalau kita sholat Fatihah kita berantakan, Fatihah kita kagak benar ya. Nah, sholat kita kalau Fatihahnya udah kagak benar, dipastikan udah gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Fatihah ini adalah wajib hukumnya. Bahkan kewajibannya membaca Fatihah di dalam kitab Safinatul Najah aja kita disuruh perhatikan siddah. Bacaan-bacaan di dalam suratul Fatihah, perhatikan tanda-tanda tasjid di mana bacaan tersebut yang memang harus kita tahan. Jadi nggak sembarangan. Contoh, kalau kita baca Fatihah, ayat kedua kalimatnya alhamdu, hanya hak kecil, alhamdu, bermakna segala puji. Kalau hanya hak kecil. Tapi kalau umpamanya kita baca alhamdu, haknya hak besar, bedanya cuma satu huruf doang, alhamdu, itu bimaknanya lain lagi, udah kematian, udah jauh. Nah, sedangkan di dalam Fatihah yang kita minta alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah seru sekalian alam.
Tapi ketika kita mengucapkan kalimat alamin pakai a, yang kita ucapkan a, lain lagi artinya. Ya. Kalau umpamanya kita ucapkan alamin, berarti bermakna alam, dan ini memang dibenarkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Tapi kalau umpamanya kita mengucapkannya pakai hamzah alif, alhamdulillahi rabbil alamin, pakai alif, alamin, udah beda lagi artinya. Maka makna alamin maknanya sakit. Nah, kalau umpamanya kita baca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, seru yang sakit. Benar apa salah? Tuh. Kemudian ada lagi di antara kita ketika baca Fatihah, ya. Padahal di dalam ayat Fatihah kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Di situ penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa diri kita ini benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umpamanya kita bacanya iyyaka, iya tidak ditahan, nggak digunakan. Iyyaka na'budu wa iya, gitu tuh. Ya. Maka itu akan jadi rusak lagi. Kalau kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada cahaya matahari kami menyembah. Kepada cahaya matahari kami menyembah. Nah, makanya boleh jadi kan sholat itu kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mestinya kalau sholat kita yang benar, kita udah gak mau menjadi yang munkar lagi. Suatu yang dilarang oleh agama, oleh Allah kita gak kerjain. Kenapa? Terkadang kita masih ada sugesti, ya, nafsu kita mau masih mengerjainnya, padahal itu jelas-jelas salah. Itu bahkan diharamkan, dilarang oleh agama, kita masih mau kerjain. Mungkin dari cara baca Fatihah kita masih banyak yang salah. Ayo, ya, ini berkaitan dengan masalah kewajiban bagi seorang ayah, bapak untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya untuk belajar membaca Al-Quran. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah, dan mudah-mudahan majlis ini akan ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya di antara jamaah kita, satu daripada jamaah kita, Sina Muhammad Rizki Nur Fadilah, ya, kemarin bermilad, ya, bermilad dalam usianya yang ke berapa, 15 tahun. 28. Berapa? 22 tahun. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan umurnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi ibunya WA saya. Ya. Harapan ibunya tuh, ya, mohon doa untuk anak saya Pak Ustadz. Ya. Rizki Nur Fadilah menjadi anak yang soleh. Amin. Kemudian sholatnya tepat waktu. Amin. Rajin baca Qur'annya. Sayang sama orang tuanya. Hormat sama orang tuanya dan gurunya. Ya. Kemudian dikuatkan iman dan Islamnya, berkah semuanya. Ya. Dan juga minta doa juga supaya diberikan jodoh yang soleh. Amin. Itu uminya yang ngomong nih, PPK bukan saya bacain doang. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan saudara
rezeki, kedua orang tuanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas seringkali saya sampaikan mantula umruhu wa hasuna amaluh. Ya, barang siapa yang dipanjangkan usia, ya, umur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna amaluh. Ya, maka perbagus lagi terus, perbagus lagi amal-amal kebaikannya. Ya. Jangan dipanjangkan usia itu wasa'a amaluh, ya. Bukan malah tambah baik, malah jadi tambah jelek. Ya. Kalau kita tahu yang memberikan umur siapa ya? Allah. Ya. Maka seringkali kita katakan kalimatnya berkah. Berkah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan. Nah, kalau mamanya kita tahu Allah yang kasih kita umur, yang panjangin umur kita Allah Subhanahu wa taala biar jadi berkah, maka kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerjakan segala perintahnya. Ya. Nah, mudah-mudahan ya, yang lain juga begitu. Ya, rajin sholatnya, ya, taat bakti sama kedua orang tuanya, ya, insya Allah ya, jadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita